Bisa saya ngajak ngomong Anda semua, saya butuh duit 1 triliun buat ngerjain Petren. Bisa. 2019 lebaran tuh udah nggak ini, jadi dapatnya THR aja, gaji enggak gitu, ditunda dulu. Ngalah aja kita, maunya kayak gimana juga kita ngalah aja. Harusnya sih karena datanya juga ada mungkin ya, nggak mungkin nggak ada karena kita dapat data itu kan dari mereka gitu ya. Harusnya lebih cepat sih dia. Saya mengetuk hati yang paling terdalam daripada pejabat Paytren, kemudian owner Paytren. Bukalah hati kalian, bukalah pikiran kalian, pelajarilah. Kemudian apa yang biasa kalian gembar-gemborkan itu syariah, tepatilah itu. Jangan sampai menjadi bahwa intinya surat saya yang saya adukan itu sudah ditindaklanjuti. Dia menunjuk 3 orang untuk investigasi mendatangi kantor Peritra Sentosa Internasional atau Paytren yang berada di alamat yang saya sebutkan di dalam surat saya itu. Nah, ternyata ketiga petugas tersebut ke sana, ternyata kantor Paytren itu sudah tidak ada gitu. Jadi kantor Paytren itu sudah tidak ada, sudah tutup begitu. Sebenarnya banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Paytren karena di sini ada 2 aspek yang harus diingat, bahwa di sini ada keterlambatan gaji dan ada tidak melakukan bayaran gaji. Dan keterlambatan gaji itu juga melanggar pasal 88 huruf A, bisa dikenakan denda dan sebagainya. Dan juga keterlambatan tidak melakukan pembayaran itu ada ancaman pidananya. Itu ada pidananya, bisa pidana minimal 1 tahun atau denda 100 juta sampai 400 juta. Jadi tegas aturannya di dalam peraturan mengenai ketenagakerjaan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak Paytren itu ada pidananya. Gitu. Dan upaya hukum itu akan kita tempuh jika nanti manakala nanti pihak pekerja sudah memberikan kuasa ke kita untuk melakukan upaya hukum pidana terhadap Paytren. Termasuk terhadap komisaris dan direkturnya, semua jajaran yang berkaitan dengan adanya pelanggaran, keterlambatan dan tidak melakukan bayaran gaji. Ini tanggal 9 Oktober 2023, saya membersamai Pak Zaini dan Pak Sudar dalam rangka pembelaan terhadap teman-teman kita, sosial kita, 14 mantan klien Paytren yang sampai saat ini gaji, THR maupun pesangonnya belum dibayarkan oleh pihak Paytren. Kita langsung saja sapa Pak Zaini Mustafa dan Pak Sudar dari Kota Bandung. Ada perkembangan apa? Assalamualaikum Pak Zaini dan Pak Sudar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Haji. Yang terbaru terkait dengan upaya pembinaan Paytren mantan-mantan ini bagaimana Pak? Iya Mas, bisa saya kabarkan dari kota Bandung ini. Kebetulan saya hari ini itu sengaja datang ke Kota Bandung mendatangi kantor UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 4 Bandung, Mas. Iya. Jadi pada tanggal 19 September 2023 saya akan bersurat mengadukan PT Peritra Sentosa Internasional atau yang lebih dikenal dengan Paytren itu kepada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 4 Kota Bandung berkaitan dengan hak-hak karyawan, 14 karyawan klien saya yang gaji, kemudian THR, kemudian pesangon tidak dibayar. Nah, hari ini karena sudah hampir 20 hari, makanya dari tanggal 19 saya masukkan, kemudian 20 hari dari hari ini karena belum ada jawaban, maka saya mencoba tadi mengecek ke kantor
ke kantor UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 4 Bandung itu. Namun tadi ditemui oleh pejabat di sana bahwa intinya surat saya yang saya adukan itu sudah ditindaklanjuti. Dia menunjuk 3 orang untuk investigasi mendatangi kantor Peritra Sentosa Internasional atau Paitren yang berada di alamat yang saya sebutkan di dalam surat saya itu. Ternyata ketiga petugas tersebut ke sana, ternyata kantor Paitren itu sudah tidak ada gitu. Jadi kantor Paitren itu sudah tidak ada, sudah tutup begitu. Kemudian karena itu sudah tidak ada, sudah tutup, tentu mereka juga tidak bisa memasukkan surat itu kan begitu. Kemudian pejabat yang ditunjuk itu kemudian mendatangi pengelola daripada lingkungan setempat. Lingkungan setempat mengatakan juga bahwa PT Peritra Sentosa Internasional atau Paitren itu memang sudah tidak beroperasi lagi. Ya, kalau dari keterangannya seperti itu. Tidak berkantor di situ. Tidak berkantor lagi. Jadi intinya ya benar, mungkin yang dikatakan bangkrut total itu ya sudah benar, mungkin begitu sesuai dengan keterangan itu ya. Kemudian nanti berkaitan dengan investigasi tersebut, UPTD akan memberikan jawaban tertulis hasil daripada investigasi mereka, itu akan diberikan secara tertulis. Berkaitan dengan itu sehingga nanti kami bisa menentukan langkah hukum berikutnya begitu, Mas. Ya. Baik. Pak Sudar, sebenarnya langkah hukum yang dimaksudin apakah laporan ke kepolisian, Pak? Tentu begitu, iya. Tentu nanti setelah ada surat dari UPTD, Dinas Ketenagakerjaan Wilayah 4 Kota Bandung itu, nanti kami akan membuat laporan polisi begitu. Pengaduan. Ya. Di sini siapa yang seharusnya dilaporkan atau yang bertanggung jawab, Pak? Perusahaannya, direkturnya, atau pemiliknya nih, Pak? Semuanya. Ya. Ini masuk pasal apa, Pak? Berkaitan dengan tidak membayar gaji, kemudian tidak memberikan pesangon, kemudian juga tidak tidak memberikan THR, itu di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan nanti ada pasalnya tersendiri yang mengatakan itu tindak pidana, dan juga kami akan lapisi dengan pasal penggelapan, Mas. Penggelapan. Iya. Penggelapan yang dimaksud di sini penggelapan terhadap gaji-gaji karyawan itu, iya. Atau mungkin termasuk juga terkait dengan dugaan penyalahgunaan dana Paitren yang diduga digunakan untuk. Bisa jadi nanti larinya ke sana. Kan ketika ini nanti dibuat laporan, terus kemudian klien saya diperiksa bahwa mereka memang ada bukti ya, yang jelas ada bukti, kami juga mempunyai bukti. Perjanjian bersama itu kan merupakan bukti bahwa mereka sebenarnya mengakui belum membayar itu. Nah, terus kemudian nanti dari itu bisa dikembangkan juga kenapa tidak bisa bayar dan lain sebagainya. Kemungkinan besar akan terkorek juga nanti bahwa ada tindak pidana pencucian uang juga begitu. Pencucian uang ya, Pak? Iya. Oke, Pak. Kalau itu nanti dari uang perusahaan itu keluar ke tempat lain gitu, Mas. Ya. Belum lama ini kan Yusuf Mansur bagi-bagi uang recehan kepada teman-teman mantan karyawan Paitren, Pak, dan mengatakan bahwa akan memperoleh dana besar atau ada investor masuk yang bisa menyuntik Paitren ini, Pak. Nah, ini kan bertolak belakang, Pak, dengan fakta yang ditemukan bahwasanya Paitren saat ini sudah benar-benar tutup atau bangkrut gitu, Pak. Ya. Kalau yang dibagikan Yusuf Mansur itu kan hanya uang receh saja, Mas. Artinya satu orang hanya diberi berapa gitu kan. Hanya 100-200 ribu. Itu kan. Terus kemudian Yusuf Mansur katanya mau mengatakan bahwa nanti akan dapat duit kepada karyawan kan, begitu kan. Ya, tetapi kenyataannya bahwa sesuai dengan investigasi ya, pegawai yang ditunjuk di kantor UPTD itu, Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 4 Kota Bandung itu,
mereka tadi secara lisan mengatakan bahwa perusahaan itu sudah tidak ada kehidupan, artinya sudah bangkrut begitu Mas. Jadi tidak mungkin juga perusahaan yang bangkrut lalu ada yang menyuntik modal lagi, alangkah bodohnya orang yang mau menyuntik modal itu Mas gitu. Saya kira untuk bangkit lagi sulit Mas. Nah, kalau toh bangkit lagi nanti dialihkan lagi uangnya kemana gitu Mas. Berarti bisa dikatakan ucapan Yusuf Mansur kepada mantan karyawan Paytren ini bahwa akan ada dana besar, akan ada investor masuk itu bohong belaka begitu Pak? Itu isapan jempol Mas. Sama seperti kemarin kan waktu kemarin tanggal 8 kan saya juga ketemu korban perumahan Kaisha Al Mansur ya. Mereka juga dikasih duit katanya, mereka menjanjikan sebentar lagi juga akan dapat duit lagi. Jadi di bulan April 2023 itu ada pembayaran yang jumlahnya yang Bu Neneng itu mendapat, mereka DP-nya 95 juta, mereka hanya dapat pembagian pengembalian itu hanya 60.000 saja. Mereka juga mengatakan kepada koordinator katanya sebentar lagi akan dapat duit, kemudian sebentar lagi ini Paytren atau VSA ini akan IPO begitu. Itu hanya bualan belaka itu. Sudah biasa kalau Yusuf Mansur menjanjikan seperti itu, sudah biasa. Dan di Batubara juga ketika macet 2010 kan juga mereka mengatakan akan mengganti. Tapi sampai dengan sekarang kan tidak selesai dan perkaranya bergulir ke pengadilan gitu Mas. Pak, selain ada upaya lewat UPTD Pak, ini kan Pak Zeni juga mengadukan sampai ke PHI Pak, dan rencananya akan dilakukan eksekusi Pak. Nah ini kabarnya gimana Pak untuk? Ya nanti besok Mas, besok kalau ini tanggal 9, besok tanggal 10 itu saya dapat undangan dari kantor PHI, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kota Bandung. Besok itu jam 10 PT PSI atau Paytren itu dipanggil, saya juga dipanggil sebagai pemohon. Kalau Paytren dipanggil sebagai termohon eksekusi Mas, atas gaji 14 karyawan itu Mas. Gitu. Ya kita lihat besok Mas kalau itu gitu. Jadi diharapkan dari Paytren besok akan begitu Pak ya? Iya. Jadi begini Mas Haji, perlu saya kabarkan juga, saya menunggu jawaban tertulis dari kantor UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan wilayah 4 Kota Bandung ini. Surat itu nanti sesuai dengan investigasi mereka kan mereka mengatakan secara lisan bahwa kantornya sudah tidak ada. Kan begitu, kantornya sudah tidak ada dan di sana sudah tidak ada kehidupan kantor lah begitu. Itu didapat dari kunjungan kantor UPTD. Kemudian mereka juga masuk ke pengelola. Pengelola katanya memang Paytren sudah tidak berkantor ke sana lagi. Tentu kalau nanti ini dijadikan, tentu kalau yang dikatakan kepada saya tadi lisan kemudian dibuat tertulis, nanti satu akan saya pergunakan untuk membuat laporan polisi. Terus kemudian saya akan untuk membuat saya laporan kepada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia bahwa perusahaan itu sudah tidak ada lagi begitu, dan ke Menteri Dinas Ketenagakerjaan RI nanti. Minta kepada ke sana biar mereka nanti juga bertindak juga begitu Mas Haji. Jadi jawaban atau surat tulis dari UPTD ini adalah bekal supaya kemudian bekal saya untuk menyurati kemana-mana Mas Haji. Ya. Dan juga dilaporkan secara pidana gitu Pak ya? Iya, betul. Nah ini kan banyak juga bukan mantan sih ya, teman-teman karyawan Paytren itu posisinya itu dirumahkan Pak. Kalau sementara Paytren sendiri sudah tidak beroperasi lagi, itu bagaimana Pak? Ya sebenarnya kan kalau mereka dirumahkan kan masih tetap harus digaji. Tetapi kenyataannya beberapa orang yang menemui saya itu kan mereka tidak digaji Mas. Artinya sebenarnya tindak pidana juga ada di sana. Nah cuman teman-teman ini ya saya harap kalau memang itu karena itu haknya mereka, ya saya harap mereka mengambil langkah hukum. Kalau misalnya minta bantuan sama saya juga nanti akan saya ajukan upaya hukum. Tetapi kalau mereka menggunakan pengacara lain terserah. Tapi intinya ada tindak pidana di sana. Iya. Baik Pak Zeni dan Pak Sudar, mungkin ada yang ditambahkan Pak? Jelas itu saya hanya nambahkan sedikit aja. Kalau memang sebenarnya banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Paytren karena di sini ada dua aspek yang harus diingat, bahwa di sini ada keterlambatan gaji dan
tidak melakukan bayaran gaji. Dan keterlambatan gaji itu juga melanggar pasal 88 huruf A, bisa dikenakan denda dan sebagainya. Dan juga keterlambatan tidak melakukan bayaran itu ada ancaman pidananya. Itu ada pidananya, bisa pidana minimal 1 tahun atau denda 100 juta sampai 400 juta. Jadi tegas aturannya di dalam peraturan mengenai ketenaga kerjaan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak PITRAN itu ada pidananya gitu. Dan upaya hukum itu akan kita tempuh jika nanti manakala nanti pihak pekerja sudah memberikan kuasa ke kita untuk melakukan upaya hukum pidana terhadap PITRAN. Termasuk terhadap komisaris dan direkturnya, semua jajaran yang berkaitan dengan adanya pelanggaran, keterlambatan dan tidak melakukan bayaran gaji, pesangon dan juga THR itu aja. Mungkin itu tambahan dari saya. Pak Zaini? Cukup saya kira. Cukup. Oke Pak, terakhir Pak, ini terkait dengan tadi Pak sudah menyampaikan bahwa ada sanksi berupa hukuman penjara Pak ya 1 tahun. Iya, dan denda. Di sini siapa Pak yang paling bertanggung jawab atas hal tersebut Pak? Atau mungkin siapa yang paling pantas untuk menerima hukuman tersebut Pak di perusahaan ini? Sebenarnya begini, kalau kita berbicara perusahaan, tentu perusahaan. Kalau perusahaan yang paling berhak mewakili itu kan direktur. Tetapi ketika nanti keuangannya diperiksa dan ternyata keuangan dari perusahaan itu untuk kepentingan pribadi daripada owner, atau misalnya katakanlah kalau di dalam PSI ini PT Peritra Sentosa Internasional atau PITRAN ini kan dipergunakan untuk kepentingan Yusuf Mansur, ya tentu Yusuf Mansur yang akan dimintai pertanggungjawaban begitu. Kalau memang kalau ada dugaan memang mengalir ke sana ya dia yang akan bertanggung jawab. Jadi Yusuf Mansur ini sebagai pemilik perusahaan yang harusnya bertanggung jawab. Nanti bila dugaan adanya aliran dana untuk keperluan pribadi dia dari PITRAN ini. Gitu. Baik, terima kasih Pak Zaini Pak Sudar. Saya ucapkan selalu semangat dan terus fokus untuk upaya-upaya selanjutnya Pak. Untuk besok rencana jam 10 menghadiri unmanning jam 10. Iya. Kalau pemohon itu kan hanya menyaksikan saja, tetapi kami wajib datang sebagai itikat baik kami gitu. Baik, terima kasih Pak Zaini Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.